juga memastikan dukungan bagaimana para wisata ini sebagai salah satu sumber daripada pertumbuhan ekonomi. Dan tentu inilah fungsi kami BUMN sebagai benteng ekonomi nasional yang memang menjaga bagaimana keseimbangan untuk ekonomi kerakyatan dan juga penugasan-penugasan proyek strategi nasional, dan juga kembali bagaimana memastikan pendapatan negara bisa berjalan dengan baik. Tapi tentu ada yang terus kita harus perbaiki. Program bersih-bersih BUMN yang sudah berjalan, ya, di mana di awal-awal kita tahu banyak kasus yang waktu itu ada Asabri, ada Jiwasraya, ada Garuda, dan tentu sekarang sama di periode kedua program bersih-bersih BUMN itu harus terus dijalankan. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan Pak Aris, nanti mungkin media bisa dapat penjelasan langsung. Kita akan mensinergikan bagaimana pembangunan ini harus tentu ada pengendaliannya, dan tentu juga harus ada diinvestigasi kalau ada penyelewengan. Karena memang tidak mungkin kita menekan pertumbuhan sekedar hanya mendorong program-program ekonomi, tetapi salah satunya yang diinginkan oleh Pak Prabowo yaitu bagaimana efisiensi itu harus dipangkas. Hampir 30% yang selalu disampaikan beliau. Dan kalau teman-teman media juga ingat, di BUMN juga dari 114 jadi 47 itu juga efisiensi, ya, dan membuktikan banyaknya BUMN itu bukan berarti kondisinya sehat, tetapi dengan jumlah BUMN yang sekarang tinggal 47 membuktikan ini sehat. 40-nya sehat, 7-nya masih restrukturisasi. Jadi ini yang kita akan follow up, dan saya rencana akan mengumpulkan semua direksi dan komisaris di waktu yang tepat untuk nanti Pak Aris memberikan paparan, ya, apa fungsi beliau sebagai pengendali pembangunan dan juga tentu untuk investigasi khususnya. Jadi saya siap. Saya membuka tentu pintu selebar-lebarnya karena kita yakin kita bisa maju ke depan itu karena memang efisiensi dan juga menekan yang namanya korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Erick Thohir, ya, Menteri BUMN yang saya hormati. Pada pagi hari ini saya diterima beliau, dan saya sampaikan sekali lagi, saya sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BPPIK, badan ini baru dibentuk sejak Pak Prabowo dilantik, dan sejak saya dilantik pula langsung proaktif melaksanakan tugas seperti yang diinstruksikan atau diberikan petunjuk oleh Bapak Presiden Prabowo. Saya langsung berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, BPKP, dan sekarang saya ke BUMN. Tentunya nanti saya juga akan ke Badan Intelijen Negara, ke KPK, dan beberapa kementerian yang perlu kita kunjungi untuk menindaklanjuti, memastikan, mengawasi dan mengontrol kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Kita semuanya tahu, beliau sudah menyampaikan beberapa kali bahwa korupsi, pemborosan, kebocoran di Indonesia ini sangat luar biasa. Bahkan aparat pun juga sudah terlibat di dalamnya, yang seharusnya membersihkan malah ikut bermain, sampai juga di lembaga-lembaga penegakan hukum, di Mahkamah Agung, bahkan ada di kementerian, kemarin judi online dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami dari Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus akan lebih concern untuk bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hal ini sampai ke akar-akarnya. Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa negara tidak akan berhasil tanpa pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih tidak akan bisa tercapai tanpa aparat-aparatnya tidak terlibat korupsi. Oleh karena itu, kami akan menindaklanjuti hal ini sampai ke akar-akar, sampai ke pimpinan-pimpinan paling rendah, bahkan sampai ke kepala-kepala daerah, sehingga memastikan, mengontrol dan mengawasi APBN, APBD berjalan semestinya. Ini adalah uang rakyat, ini adalah uang negara. Jangan dirampok oleh aparatnya sendiri. Aparat jangan menjadi maling uang rakyat, justru harus mengamankan.
Oleh karena itu kebocoran yang cukup besar di APBN dan APBD akan kita tindak lanjutin terus ya. Dengan kebocoran yang semakin kecil, otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi. Karena sampai saat ini kita mendapatkan angka yang signifikan ya Pak Menteri ya, kemarin disampaikan oleh Pak Presiden, dan itu akan kita verifikasi sampai ke akar-akarnya. Kemudian selanjutnya kami mohon kepada para pengusaha-pengusaha ya, marilah kita sama-sama bersinergis. Jangan menjadi pengusaha nakal. Ya. Sudah diberi fasilitas oleh negara, sudah diberi aset oleh negara, sudah diberi tanah oleh negara, malah juga merampok negara yang memberikan ya, kontribusi. Nah ini kan luar biasa. Oleh karena itu saya mengimbau ya kepada seluruh pengusaha, marilah kita sama-sama bersinergis membangun bangsa ini. Stop ya yang akan melakukan tindakan-tindakan illegal mining, illegal logging, illegal fishing, illegal planting, penyelundupan, narkoba dan lain sebagainya. Ya berhenti. Ya bagi yang sudah terlibat kasus koordinatif ya dengan para aparat ya semuanya bisa dikoordinasikan ya asal semua kerugian negara bisa kembali ke kas negara ya. Kemudian sayangilah keluarga Anda ya yang berbuat melanggar hukum ya, sayangilah anak Anda ya, sayangilah rakyat ya yang itu uang ya, dari mereka, pajak dari mereka ya yang harus bekerja keras coba dirampok oleh aparat-aparat sendiri yang harusnya melindungi rakyat ya. Demikian ya yang saya sampaikan ya. Ke depan kita akan membuat formula-formula sistem mekanisme yang baik sehingga seluruh kementerian itu akan bisa terjalin ya koordinasi, terawasi, terkontrol ya dengan terukur ya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Wih, BUMN ya, pejabat-pejabat UMN, BUMN ya, BUMN tergoncang, bergetar. Ya tentunya ini bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang, yang menyalahgunakan dana negara. Ya, di sini Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus ya Bapak Aris Marsudianto SEME MM dengan latar belakang ya, dari pasukan khusus tentunya tidak main-main. Jadi saya hanya bisa menyarankan kepada oknum-oknum pejabat yang mungkin selama ini menyalahgunakan APBN berhenti, pasti ketangkap, dan semua kementerian akan didatangi ya. Ini step by step karena ini udah perintah Pak Prabowo langsung ya. Jadi sekali lagi ya Bapak Aris Marsudianto mendapat perintah untuk investigasi khusus jika diperlukan. Dan mungkin ini masih banyak pejabat yang belum tahu. Baikkan videonya ini kawan, agar seluruh pejabat di negeri ini mengetahui fungsi dan tugas Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus ya, mengawasi seluruh proyek-proyek di tanah air ini. Kita akan tunggu ke depan kawan. Apakah masih ada yang bandel? Berarti baju orange menanti kalian para oknum. Sip.